Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan aljabar linier. Kali ini kita akan membahas tentang kombinasi linier, basis, dan dimensi. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang konsep vektor. Oke, pertama kita pelajari tentang kombinasi linier. Kombinasi linier adalah suatu kondisi di mana vektor-vektor yang diberikan pada soal harus memenuhi persyaratan K1U plus K1V. A-nya sama dengan seperti itu. Di mana K1 dan K2 adalah skalar. Kombinasi linier dapat diselesaikan dengan menggunakan OBE atau operasi basis elementer. Di mana hasil OBE tersebut apabila memiliki solusi, maka dapat dikatakan memiliki kombinasi linier. Sedangkan jika OBE tidak memiliki solusi, maka tidak dapat dikatakan kombinasi linier ya. Jadi syaratnya harus memiliki solusi. Pada operasi basis elementernya ya. Misalkan vektor U, permisalan yang A ya. Ini adalah himpunan 240 ya, dan vektor V 1-1, 3. Apakah vektor tersebut kombinasi linier dengan vektor A 4, 2, 6 ya? Jawabannya AX sama dengan B. Di mana A-nya ini adalah vektor ya 240 ini ya, kemudian 1-1, 3 ya. Kemudian ya X-nya adalah K1, K2 ya. Ini merupakan skalar ya. Dan B-nya adalah 4, 2, 6 ini ya. Maka ya metrik ya 21 4 min 1 0 3 ini dikalikan dengan skalar ya semestinya menghasilkan 426 ini ya. Kemudian ya ini kita susun seperti ini ya. 21 min 1 ini nanti di sini ya. Langkah pertama adalah membuat segitiga atas dan segitiga bawah lalu menentukan diagonalnya. Diagonal dari A sama dengan metrik 2 min 1 ini ya. 2 sama min 1 ya. Setelah itu mengenolkan A ya, dimana metrik ini ya B yang pertama kita lakukan ya pada B2 yaitu baris 2 ya, dikurangi 2 B1 ya. Jadi ini kalikan apa? Kalikan 2 ya, kemudian dikurangkan yang B2 nya ini ya. B2 ya min 2 B1 ya. B2 nya 4 ya, dikurangi 2 kali 2 ya. Dikurangkan ya. Kemudian yang baris 2 ya min 1 ya. Min 1 dikurangi di sini ya 2 kali 1 dan seterusnya. Yang ini juga nanti dikurangkan ya. Sehingga nanti dihasilkan bentuk metrik seperti ini ya. 21 0 min 3 0 3 dan di sini 4 min 6 6. Langkah selanjutnya adalah membuat 0 baris 1 kolom 2 ya. Baris 1 kolom 2 ya. Baris pertama yang kolom yang kedua ya, yaitu yang ini ya. Karena baris pertama yang kolom 2 ya akan kita nolkan ya. Maka di sini adalah dikalikan dengan 3 ya. 3B1 ya, sama-sama dengan baris 1 ya. Kemudian ditambah B2 ya. Berarti di sini 3 ya, 3 kali 1 ya. Kemudian dikurangi ini ya. Ditambah ya, karena ini posisinya negatif ya. Dan semuanya diproses terus ya, sehingga nanti menghasilkan ini ya 606 ya, 0 min 3 min 6 ya, kemudian 036 ya. Selanjutnya membuat 0 baris 3, sedangkan untuk syarat diagonal OBE harus bernilai 1, maka nilai diagonal tidak dibuat ke dalam 0 ya. Oke, kita lakukan proses seperti ini ya. Untuk yang baris 3 ya plus B2 ya. Baris 3-nya kita plus dengan B2 ya, karena nilai sebelumnya adalah 3, kalau di plus dengan ini nanti menjadi 0 di sini ya. Oke, kita lakukan ya, tapi yang 0 nanti tetap 0 ya, karena atasnya juga 0 ya. Kita lakukan proses yang sama ya, sehingga nanti menghasilkan di sini tadi menjadi 0 ya, dan ini juga nanti ikut 0 ya. Sehingga nanti membentuk metrik seperti ini. Sehingga dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa soal di atas memiliki solusi karena pada baris ketiga bernilai 0 ya barisnya ya. Ini 0 semua ya. Sehingga disebut sebagai solusi banyak tak hingga.
Apabila baris ketiga memiliki satu nilai, maka dikatakan bahwa metrik tersebut tidak memiliki solusi ya. Karena metrik tersebut memiliki solusi, maka dapat dibuat ke dalam bentuk persamaan seperti berikut ya. Tadi ya, yang 0 tetap 0 ya, kemudian nanti dikalikan dengan metrik K1, K2 ya. Sehingga di sini ya, 6K1 plus 0 ya, 6K1 plus 0 ya, sama dengan 6. Ini persamaan 1. Kemudian 0K ini ya, 0 ya, dikurangi ya 3K2 ya, sama dengan min 6. Ini persamaan 2. Dari persamaan 1 ya, 6K1 plus 0 sama dengan 6, itu kan berarti nanti K1-nya 6 per 6 ya, sama dengan 1 ya. Kemudian dari persamaan 2 ya, bahwa min 3K2 sama dengan min 6 ya, di sini ya. Maka K2-nya adalah min 6 per min 3, sama dengan K2-nya adalah 2. Setelah kita menentukan nilai K1 dan K2, maka nilai yang sudah diperoleh dimasukkan ke dalam kondisi vektor ya. Di mana ya vektor A sama dengan K1 U vektor plus K2 V vektor ya. Maka di sini vektor A-nya sama dengan 1 U vektor ya, dan plus 2 V vektor ya. Maka dikatakan bahwa vektor tersebut adalah kombinasi linear ya. Lanjut, kita lihat contoh berikutnya. Misalnya vektor A sama dengan 3, 2, 1, min 3, dan vektor B sama dengan 4, 2, 1, min 2, sedangkan vektor C adalah 2, 1, 3, min 1, sedangkan vektor D sama dengan 19, 11, 8, min 14. Apakah D merupakan kombinasi dari A, B, C ya? Mari kita lihat ya. D, vektor D sama dengan KA vektor plus K2 B vektor ya, kemudian K3C vektor ya. Nah, kemudian nanti kita susun ya. Ini yang posisi D-nya nanti ada di sini ya. Kemudian yang K1 kalikan A vektor nanti seperti ini ya. Oke ya. Sehingga diperoleh 4 persamaan berikut ya. Jadi nanti bahwa 19 itu adalah 3K1 ya, plus 4K2 plus 3K3. Nanti sama ya. Untuk yang 11 ya, yang 8 juga yang min 14 ya. Maka dari persamaan di atas bisa kita eliminasi terlebih dahulu ya. Eliminasi persamaan 2 dan 3 ya. Yang 2 dan 3 ini ya. Yaitu 2 dan 3 ini ya. Yang 11 dan yang 8 ya. Yaitu di sini ya, kita kalikan 2 yang bawahnya ya. Kemudian nanti kita kurangkan ya. Ini kalikan 2 kan berarti 16, 6 ya. Kemudian 2, 2 ya. Kemudian kita kurangkan ya, 11 min 16 sama dengan min 5 ya. Karena ini sama kita kurangkan, itu nanti dia akan hilang ya. Tinggal min 5K3 sama dengan min 5 ya. Sehingga didapatkan K3-nya adalah 1. Selanjutnya adalah persamaan 1 dan 4 ya. 1 dan 4 ini kita jumlahkan ya. Karena kebetulan yang K1-nya ini kan sudah ini ya berkebalikan ya, sehingga ketika dijumlahkan ini nanti K1-nya akan hilang ya, sehingga didapatkan ya persamaan 2K2 plus K3 sama dengan 5. Ini kita anggap sebagai persamaan 5. Selanjutnya substitusikan hasil K3 ke persamaan 5 ya. Jadi kita sebelumnya tadi sudah mendapatkan nilai K3 ya, kemudian kita masukkan ke persamaannya ke persamaan ini ya. K3-nya tadi 1 ya. Sehingga di sini ya 2K2 plus K3 sama dengan 5 itu sama saja dengan 2K2 plus 1 sama dengan 5 ya. Sehingga nanti 2K2-nya adalah 4 ya, dan K2-nya adalah 4 per 2 alias 2 ya. Selanjutnya, substitusikan hasil K3 dan K2 ke persamaan 3 ya. Tadi kita sudah memperoleh nilai K3 dan K2 ya. Kemudian berikutnya kita cari yang K1-nya. Ini kita substitusikan ya. Tadi K3-nya adalah 1 ya, sehingga di sini 3 kalikan 1 adalah 3. Kemudian K2-nya adalah 2 ya. Sehingga nanti kalau dioperasikan ya, diperoleh K1-nya adalah 3. Setelah K1, K2, K3 diperoleh, maka periksa apakah nilai yang didapat memenuhi 4 persamaan ya, bahwa 3K1 plus 3K2 plus 2K3 sama dengan 19 ya. Kita hitung ya, dicek, oh ini 19, berarti ini memenuhi. Kemudian persamaan 2 ya, apakah 2K1 plus
2K2 plus K3 sama dengan 11 ya. Kita masukkan, substitusikan ya. Maka diperoleh di sini adalah 11 sama dengan 11. Ini memenuhi juga ya. Kemudian persamaan yang ketiga, apakah K1 plus K2 plus 3K3 sama dengan 8 ya. Kita masukkan coba ya. Nah, di sini hasilnya juga 8. Kemudian persamaan yang keempat ya, apakah min 3K1, min 2K2, min K3 sama dengan min 14 ya. Kita hitung ya di sini ya. Kita substitusikan dari nilai-nilai K1, K2 dan K3 tadi ya. Dan di sini diperoleh sama ya. Artinya semuanya memenuhi. Berdasarkan hasil yang sudah diperoleh, maka disimpulkan bahwa D vektor ya merupakan kombinasi linear dari A vektor, B vektor, dan C vektor ya. Selanjutnya kita bahas tentang dimensi. Sebuah ruang vektor A dapat dikatakan mempunyai dimensi terhingga sebanyak n, maka ditulis dengan dim A sama dengan n. Jika ada vektor-vektor seperti E1, E2, anggota himpunan A yang bebas linear ya. Maka himpunan E1, E2, En disebut sebagai suatu basis dari A dan banyaknya maksimum suatu vektor disebut sebagai N ya. Oke, kita lihat contoh ya. Diketahui vektor A ini merupakan metrik seperti ini ya, 1 2 3 min 2 1 0 ya, 3 1 1 5 0 min 1 ya. Kemudian soalnya adalah semua vektor basis dan vektor kolom dari A ya. Kita disuruh menentukan itu. Kemudian tentukan basis dan dimensi dari ruang baris A. Kemudian yang C, baris dan dimensi, tentukan ya, baris dan dimensi dari ruas kolom A ya. Ini tadi ruang, yang ini ruas ya. Kemudian kita mulai menjawab. Yang pertama adalah vektor baris dari A. Ini adalah vektor 1 ya, V1 ya. Ini adalah 1 2 3 ya. Ini baris ini 1 2 3. Vektor 2 min 2 1 0, vektor 3 3 1 1, vektor 4 5 0 min 1 ya. Kemudian vektor kolomnya ya. Vektor kolomnya ya kita sebut sebagai vektor W1 ya. Ini adalah 1 min 2 3 dan 5 ya. Kemudian W2 nya 2 1 1 0, W3 nya 3 0 1 1. Kemudian berikutnya basis dan dimensi dari ruang baris A ya, menggunakan OBE ya. Oke, kita gunakan OBE ya. Dari metrik ini ya, baris 2 ya, 2B1 plus B2 ya, kemudian baris 3-nya min 3B1 plus 3 ya. Baris 3-nya min 3B1 plus B3 dan baris 4-nya min 5B1 plus B4 ya. Maka A ya dapat kita jadikan seperti ini ya. Yang baris 2-nya ini adalah 3B1 ya. Jadi nanti dikalikan 2B1 dikalikan 2 ya pada baris 1 ya. Kemudian plus B2. B2-nya adalah min 2 ya. Ini kita lakukan proses seperti itu ya, menggunakan OBE ya. Ini kita masukkan semua, yang ini juga ya, min 3B1 ya, min 3 pada baris 1-nya adalah 1 ya. Kemudian plus B3. B3-nya di sini adalah 3 ya. Ya. Kemudian yang ini 1 ya. Nanti angka-angkanya kalau ada yang tidak sesuai ya, silahkan coba dicek ya. Kemudian dihitung ya, sehingga nanti didapatkan bentuk metrik yang seperti ini ya. 1 2 3 0 5 6 0 min 5 min 8 0 min 10 min 16. Setelah itu kita harus mengubah nilai diagonal menjadi 1, yaitu B2 sama dengan 1/5 B2 ya. B2 nya dikalikan dengan 1/5 2 ya, 1/5 semuanya ya. Oke, B2 nya kalikan 1/5 semua ya, sehingga nanti di sini dikalikan 1/5 ya. 1/5 dari B2 ya. 5. Nah, semestinya ini 1 ya. Ini salah ini ya. Nah, ini semestinya 5 dikalikan 1/5 1 ya. Kemudian yang ini memang 6/5 ya. Kemudian nanti diperoleh bentuk metrik yang seperti ini ya. Ini sudah 0 semuanya. Setelah itu kita harus mengubah B3 dan B4 menjadi 0 ya. B3 ya, baris 3 dan 4 ini menjadi 0 ya. B3 nya adalah dengan 5B2 plus B3 ya. Di sini
5 kali B2 ya, kemudian plus B3. B3-nya di sini adalah dia sendiri ya, yaitu min 5 ya. Kemudian semuanya dimasukkan ya, sehingga nanti diperoleh bentuk metrik yang seperti ini ya. Ini berarti kan 5 min 5 0 di sini ya. Nah, kemudian merubah B4 menjadi 0 ya. Untuk merubah B4 menjadi 0 ya, maka di sini adalah B4-nya yaitu diubah dengan cara 10B2 plus B3 ya. B2-nya 0 ya. Kita lihat yang ada isinya ya. Ya ini ya. B2-nya 1 ya. Di sini 10 kali 1, kemudian plus B3. B3-nya di sini adalah min 10 ya. Kemudian yang ini nanti disamakan ya. Kemudian ya, kita mengubah nilai baris 3 yaitu min 3 menjadi 1 ya. Min 2 menjadi 1 ya. Oke, baris yang ketiga ya, min 2-nya kita jadikan 1 yaitu dengan B3-nya, baris ketiganya ini ya dikalikan setengah ya, dikalikan setengah ya, dikalikan B3 ya. Oke, di sini dikalikan setengah ya, min 2-nya dikalikan setengah itu kan berarti 1 ya. Kemudian dikalikan B3 ya. Nah, B3-nya di sini adalah min 2 ya, sehingga nanti diperoleh di sini adalah 1 ya. Oke, sampai di sini yang sebelah sini sudah 0 semuanya ya, tinggal yang ini ya. Nilai yang bernilai 1 merupakan satu diagonal dan dimensinya adalah 3. Maka R1-nya sama dengan 1, 2, 3, R2-nya adalah 0,16/5 dan R3-nya 0,01 disebut sebagai U. Di mana bilangan utama adalah 1 ya. Nah, ini ya. Ada pada semua baris metrik U ya. Nah, ini metrik U ini. Sehingga basis ruang baris adalah S sama dengan vektor 1, vektor 2, vektor 1 ya. Dan S adalah R1, R2, R3. Selanjutnya basis dan dimensi dari ruang kolom A ya. Cari terlebih dahulu ya transpos dari metrik A, lalu gunakan kembali UBI atau operasi baris elementer seperti tadi ya. Pertama kita transpos dulu ya, yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris ya. 1 min 2 3 5 ini kita rubah dari sini ya, kemudian 2 1 1 0 kita rubah ke sini. Ulangi proses B dengan menggunakan nilai pada baris 0 ya, pada baris menjadi 0 dan diagonal menjadi 1 ya. A transposnya kan tadi menjadi di sini ya. Kemudian B2-nya kita lakukan OBE ya, yaitu operasi baris elementer ya. Di sini yaitu dengan cara min 2B1 ya plus B2 ya. Jadi nilainya 2 ya. 2B1-nya min 2B1-nya kan berarti ini min 2 ya. Kemudian plus 2. Berarti ini nanti akan menjadi 0 ya. Sehingga nanti bentuknya akan didapatkan seperti ini ya. Lalu mengubah baris 3 menjadi 0 yaitu dengan cara B3 sama dengan min B3B1 plus B3 ya. Di sini berarti 3 kalikan min 1 ya. Min 3 kalikan 1 itu min 3 ya, kemudian plus B3-nya adalah 3, nanti di sini akan menjadi 0 seperti ini ya. Kemudian ubah B2 menjadi 1 ya. Oke, baris 2-nya kita rubah agar menjadi 1 ya. Oke, yaitu dengan cara 1/5 B2 ya. Ini salah ya. Jadi di sini semestinya adalah 5 kalikan 1/5 ya. Jadi semestinya nanti akan menghasilkan 1 seperti ini. Ini formulasinya salah aja, yang lainnya nanti juga demikian operasinya ya. Setelah mengubah baris 2, maka kita juga harus mengubah baris 3 menjadi 0 ya. Oke, baris 3-nya kita rubah menjadi 0 dengan cara min 6B2 plus B3 ya. Oke, B2-nya kalikan min 6 ya, sehingga nanti di sini akan menghasilkan min 6 ya, plus B3-nya adalah 6. Sehingga nanti yang lainnya juga diproses ya, sehingga nanti baris ketiganya akan berubah semua menjadi seperti ini. Berikutnya ubah baris 3 menjadi 1 ya, sehingga mendapatkan diagonalnya. Oke, ini kita rubah ya agar mendapatkan 1 seperti ini ya, yaitu dengan cara dikalikan min 1/2 B3-nya ya. Setelah kita merubah nilai pada baris 0 menjadi pada baris ya menjadi 0 dan sudah mendapatkan nilai diagonal 1, maka kita memasukkan nilai yang sudah didapat ke transpos metrik A yang tanpa merubah nilai diagonalnya ya. Oke, kita transpos lagi ya, sehingga ini ya.
didapatkan ya, C1-nya adalah 1, 2, 3, C2-nya adalah min 2, 1, 0 ya, kemudian C3-nya adalah 3, 1, 1. Bilangan utama 1 terletak pada kolom 1, 2, 3. Maka basis ruang kolom S adalah vektor W1, vektor W2, dan vektor W3, dan C1, 2, 3 ya. Oke, kita lihat contoh 2 ya, misalnya X adalah metrik 4, 2, 6, U adalah metrik 2, 4, 0, dan V adalah metrik 1, min 1, 3. Tentukan apakah U merupakan kombinasi linear dari X ya. U-nya ini apakah merupakan kombinasi linear dari X ya. Oke, kita lihat ya. Pertama X-nya adalah K1U plus K2V ya. Kemudian ini kita masukkan ya bahwa X-nya 426, K1-nya 240 ya, dan ini ya K1 ya kalikan metrik 240 dan K2-nya dikalikan metrik 1, min 3, 1 ya. Maka diperoleh persamaan 1 ya, bahwa di sini adalah 3 ini ya 2K ini 2K1 plus K2 ya sama dengan 4. Kemudian 4K1 min K2 sama dengan 2 ya. Kemudian 3K2 sama dengan 6 ya, sehingga nanti diperoleh K2-nya adalah 2 ya. Maka kita cari K1 dengan menggunakan persamaan 1, yaitu 2K1 plus K2 sama dengan 4 ya. Kemudian K2-nya kita substitusikan ke sini ya, sehingga nanti diperoleh ya K1-nya ini adalah 1 ya. Sehingga ya 426 sama dengan 240 dan 2 ini ya 2 kalikan 1 min 1 3 ya. Diperoleh angka seperti ini ya. Nah, tapi kalau kita cek di sini ya, 2 plus 2 ya sama dengan 4. Kemudian 4 min 2 sama dengan 2 ya, sesuai ya. Kemudian di sini 0 plus 6 sama dengan 6 ya. Maka U dan V merupakan kombinasi linear dari X ya, karena hasil yang diperoleh adalah 426 tadi ya. Kemudian yang ketiga ya, diketahui U adalah ya metrik 1, 2, 3, V 2, 5, 0, W-nya 3, 3, min 8. Apakah S bebas linear jika S-nya sama dengan UVW ya? Nah, UVW-nya ini ya. Di R pangkat 3 ya. Jawabannya ya nanti kurang lebih seperti ini ya. K1U plus K2V plus K3V sama dengan 0 ya. Kemudian kita masukkan, kita substitusikan tadi ya. K1 121 ya plus K2 seperti ini ya. Kemudian ya K1 plus K2 sama dengan 3, K3 sama dengan 0 ya. Plus K3 sama dengan 0 ya. Kemudian 3K1 plus 5K2 plus 3K3 sama dengan 0 ya. Kemudian nanti diperoleh seperti ini ya, K1 plus 0 min 8 K3 sama dengan 0 ya. Maka metriknya akan terbentuk seperti ini ya, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, min 8. Lalu cari determinannya. Jika determinan bernilai 0, maka tidak bisa dikatakan bebas linear. Tetapi kalau nilainya tidak 0, maka dikatakan bebas linear. Di sini kita menggunakan metode Sarus ya. Oke ya. Ini kita hitung ya, ini kita kalikan dan kita jumlahkan ya, dan yang ini kita kalikan sebagai nilai negatif ya. Sehingga nanti di sini didapatkan nilai min 17 ya. Nah, karena ada solusinya, berarti di sini adalah bebas linear ya. Oke, saya kira demikian ya pertemuan kita kali ini ya. Mudah-mudahan yang sudah saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Demikian, terima kasih.